Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Mulyawati Rehana dari kelas A dengan NIM akhir 1013. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yaitu LK4 tugas data mining. Nah, di sini saya diminta untuk melakukan clustering pada dataset Palmer Pinglin semua langkah. Ya, jadi soal yang pertama itu diminta untuk menormalisasikan dataset Palmer Penguins menggunakan normalisasi min-max. Nah, di sini saya itu akan mengimport beberapa library, yaitu yang pertama ada Pandas, itu untuk mengelola dataset dalam bentuk tabel. Lalu ada NumPy, itu untuk perhitungan numeriknya, lalu matplotlib.pyplot, itu untuk visualisasinya dalam bentuk contohnya scatterplot. Lalu di sini ada import min max color itu tadi digunakan untuk melakukan normalisasi dengan metode min max dan ini ada k-means untuk proses clusteringnya itu menggunakan k-means. Nah, di sini saya akan mengupload data setnya itu tadi menggunakan drive lalu dibaca dengan pd.read csv tadi dari drive tadi. Nah, lalu selanjutnya di sini itu ada header non itu agar file itu dibacanya tidak include dari headernya karena headernya itu tadi itu kan masih dalam bentuk di satu kolom yang sama. Nah, karena masih dalam satu kolom yang sama ini headernya, saya itu akan memisahkan agar menjadi kolom tersendiri headernya dengan df sama dengan df0.str.split, expand sama dengan true. Jadi dipisahkan dengan koma agar menggunakan koma ini agar menjadi kolom masing-masing. Nah, lalu di sini juga ada df sama dengan df.ilog. Itu untuk mengambil baris pertama ini. Baris pertama ini itu akan dianggap sebagai header. Nah, lalu df sama dengan df1 reset index itu agar menghapus baris dari header itu agar tidak masuk ke indeks. Jadi indeksnya itu dimulai setelah header ini. Jadi dimulai dari sini. 0, 1, 2. Jadi baris pertamanya dimulai dari sini. Nah, di sini lalu saya akan ngeprint df.column tadi dan dengan membaca 5 baris awalnya saja. Dengan hasilnya seperti ini. Jadi datasetnya itu berupa data antara lain spesies hingga year. Nah, lalu untuk melakukan normalisasi itu tadi, saya menggunakan atribut-atribut antara lain ada build length, build depth, flipper length, dan juga body mass. Lalu di sini ada data sama dengan data.apply pd to numeric error scores. Nah, jadi nilai dari kolom-kolom 4 kolom ini itu akan diubah menjadi data numerik. Lalu di sini ada error sama dengan course itu agar apabila ada data yang tidak bisa diubah menjadi tipe data numerik, itu nanti akan diisi atau diubah menjadi none. Nah, lalu di sini ada data sama dengan data.drop. Nah, itu akan menghapus kolom, nilai kolom yang eh, isinya itu none. Nah, lalu di sini ada scalar sama dengan min-max scalar ini untuk menghitung nilai minimum dan maksimum dari nilai kolomnya. Jadi min-max scalar itu akan mengubah nilainya menjadi numerik dan eh, mengubahnya menjadi rentang 0 sampai 1 agar tidak terlalu besar gitu. Lalu di sini ada data scale sama dengan pd.dataframe. Jadi di sini itu untuk melakukan normalisasi dan hasilnya itu dibentuk menjadi data frame. Di sini ada scale sama dengan fit transform data dan di sini juga ada kolom sama dengan eh, kolom kolom sama dengan data.columns. Nah, di sini eh, digunakan untuk menghitung nilai minimum dan maksimumnya tadi. Jadi eh, nilai di dalam nilai di kolom itu akan berada pada rentang 0 sampai 1. Nah, untuk mendapatkan hasil setelah normalisasinya, saya akan mengeprint agar tampil 5 baris awalnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini.
Jadi rentannya kan 0 sampai 1. Di sini bill length, bill depth, flipper length itu ada dalam rentang 0 sampai 1. Jadi ini ada 0,2, 0,6, 0,1 dan juga 0,7, 0,8 gitu. Nah, lalu selanjutnya kita diminta untuk menampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, di sini saya akan mengubah menjadi scatter plot sebelum clustering itu dari kombinasi atribut berikut. Ada bill length dengan flipper length, lalu bill depth dengan body mass, dan juga flipper length dengan body mass. Nah, di sini saya akan melakukan perulangan di mana for X, Y in kombinasi atribut. Jadi, eh, masing-masing kombinasi atribut itu akan dipanggil secara berulang kali hingga selesai, lalu diproses agar membentuk scatter plot sebelum clusteringnya. Nah, lalu di sini untuk ukuran visualisasinya itu saya menggunakan plt.figure fixed size 6,5, jadi lebarnya itu 6 dengan tingginya 5 agar terlihat jelas visualisasinya. Lalu PLT scatter sama dengan PLT scatter data scale X dan Y. Jadi ini akan mengambil dari data setelah normalisasi tadi dari X dan Y. Lalu di sini untuk membuat judulnya itu saya menggunakan plt.title scatter plot sebelum clustering dari X dan Y. Ini X dan juga Y-nya. Lalu untuk X labelnya itu ngambil dari X dan Y labelnya itu ngambil dari Y. Masing-masing dilakukan secara berulang. Lalu plt.grid itu untuk menampilkan kotak-kotak ini agar bisa jauh lebih mudah untuk dibaca karena ada penandanya. Lalu di sini untuk menampilkan visualisasinya menggunakan plt.show. Nah, di sini ada hasilnya adalah antara lain ada visualisasi hasil dari scatter plot sebelum clustering dari 4 kombinasi atribut sebagai berikut. Di sini terlihat kalau yang Billeng dengan Flickrlang itu penyebaran datanya itu masih tersebar. Di sini juga masih tersebar juga jaraknya jauh. Di sini eh, tersebarnya tidak terlalu jauh, mulai ada yang menyatu ini. Nah, sedangkan yang ini itu ternyata eh, lumayan rapat titik-titiknya. Nah, lalu di sini eh, kita selanjutnya diminta untuk klasterlah dataset Palmer Penguin dengan K2, 3, dan 4. Nah, untuk melakukan clustering dengan nilai K, itu saya akan mengimport pandas terlebih dahulu untuk mengolah datanya dalam bentuk tabel. Lalu di sini menggunakan model K-means untuk proses clusteringnya. Lalu eh, di, di mana yang diolah itu dari kombinasi atribut ini, ada 4. Nah, di sini ada variabel hasil cluster. Variabel hasil cluster ini untuk menyimpan hasil dari clustering dalam bentuk dictionary. Nah, lalu di sini saya akan melakukan perulangan untuk eh, X dan Y dari kombinasi atribut tadi. Lalu di sini saya akan nge-print X dan Y tadi agar bisa tahu yang mana yang dilakukan clustering tadi sebagai penanda. Nah, di sini ada variabel X sama dengan data scale xy.copy. Jadi, ini tuh akan mengambil dari data scale atau yang sudah dinormalisasi tadi. Nah, di sini for K in 2, 3, 4. Nah, ini itu artinya untuk menghitung, untuk melakukan perulangan tiap K-nya 2, 3, dan juga 4. Begitu, secara berurutan. Nah, di sini juga ada variabel K-min sama dengan K-min n cluster K, random state sama dengan 42, dan juga n init sama dengan 10. Nah, di sini itu digunakan untuk membuat model K-means dengan nilai klasternya itu K, jadi berurutan nanti 2, 3, dan 4. Lalu random step sama dengan 42 itu nanti agar proses clusteringnya hasilnya itu tetap seimbang atau tetap stabil gitu, tidak berubah-ubah. Lalu ini sama dengan 10 itu untuk menentukan centroidnya hingga 10 kali agar hasilnya itu lebih stabil. Nah, lalu untuk cluster sama dengan k-means.fit predict X itu digunakan untuk menjalankan proses clusteringnya.
Nah, nanti ini tuh juga akan mencari sentroidnya dengan mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat ke sentroid. Nah, nanti X cluster K sama dengan cluster itu untuk menambahkan kolom baru untuk tiap K yang dihitung. Jadi nanti akan bertambah kolom baru tiap K yang dihitung. Nanti kan dihitung yang K2 dulu. Nanti ini ada bertambah kolom barunya K2. Lalu kalau jika K3 nanti bertambah kolom K3 untuk K3. Lalu K4 juga begitu bertambah kolom menjadi yang cluster dengan K sama dengan 4. Nah, lalu di sini saya akan menampilkan hasilnya juga. Dan di sini ada menghitung jumlah data tiap klasternya agar kita tahu jumlah datanya berapa di sini. Berikut ini adalah hasilnya. Jadi untuk K sama dengan 2 itu akan membagi klaster menjadi dua, lalu untuk K sama dengan 3 itu akan membagi klaster itu menjadi tiga bagian, dan juga kalau K4, K sama dengan 4 itu akan membagi klasternya menjadi 4. Seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan nilai K terbaik yang dilakukan dengan analisis elbow method. Nah, di sini saya akan melakukan perulangan lagi X dan Y dari kombinasi atribut. Jadi, atribut yang digunakan yang tadi itu ada 4. Lalu, di sini ada data kombinasi, data scale X dan Y itu. Jadi, data kombinasinya tadi itu mengambil dari masing-masing data yang telah dinormalisasi sebelumnya. Lalu, inersia sama dengan list kosong, itu artinya untuk menyimpan nilai inersianya dalam bentuk list. Jadi inersia itu untuk mengetahui seberapa rapat titik-titik itu. Jadi kalau semakin rapat artinya kan klasternya itu semakin baik gitu. Nah, di sini ada nilai K sama dengan range 1 sampai 10. Jadi untuk nilai K-nya sendiri tuh ditentukan dari range 1 sampai 10, dari range 1 sampai 9, K1 sampai 9, karena untuk melihat perubahan inersianya itu seberapa. Jadi kalau semakin jauh jaraknya itu kan berarti masih belum bagus gitu. Nah, di sini lalu saya menggunakan for K ini nilai K, jadi akan melakukan perulangan untuk nilai K-nya. Lalu di sini ada K-min sama dengan K-min untuk membuat model klasternya dengan K-min. Lalu di sini ada K-means fit data kombinasi untuk menjalankan proses clusteringnya, dan hasil inersianya itu tadi akan disimpan di K-means.inersia lalu dimasukkan ke dalam ini. Nah, untuk visualisasinya itu saya menggunakan plt.figure dengan fixed size 6,5, jadi ukuran eh, lebarnya 6 dan tingginya 5. Lalu di sini ada nilai plt.plot untuk menghasilkan visualisasinya dari nilai K, lalu inersianya dan markernya O atau lingkaran ini. Jadi inersianya itu sebagai berikut. Lalu di sini juga em, untuk judulnya saya menggunakan elbow method X dan Y untuk tahu ini itu dari apa kombinasi yang apa. Lalu di sini ada X labelnya itu untuk jumlah klaster K, dan juga Y labelnya itu inersia, dan grid itu untuk menampilkan kotak-kotak ini agar lebih rapi dan mudah dibaca. Dan untuk menampilkan visualisasinya menggunakan plt.show. Nah, lalu di sini hasilnya untuk masing-masing kombinasi atributnya itu ternyata inersia dari K sama dengan 1 ke K sama dengan 2 itu cukup jauh. Lalu K sama dengan 2 ke K sama dengan 3 itu juga lumayan cukup jauh. Sedangkan untuk K sama dengan 3 ke K sama dengan 4 sampai seterusnya itu sudah menunjukkan adanya eh, minimum perubahan inersia yang minimum. Artinya nilai K yang terbaik itu yang K sama dengan 3 gitu. Ini sama semua. Lalu yang nomor 5 itu diminta untuk menampilkan scatter plot setelah clustering. Nah, di sini saya akan mengimport matplotlib untuk visualisasinya, dan clusternya itu menggunakan model K-means. Nah, untuk menampilkan scatter plot setelah clustering itu, saya menggunakan yang nilai K-nya terbaik, yang K sama dengan 3, dari kombinasi atribut tadi sama.
Lalu saya akan melakukan perulangan X dan Y dari kombinasi atribut ini masing-masing. Lalu akan membuat model klasternya dengan kemis. Nah, klasternya itu K, jadi K itu dari sini K terbaik. Lalu random state agar proses clustering hasilnya itu stabil, tidak berubah-ubah, dan n init sama dengan 10 itu melakukan pencarian sentroid sebanyak 10 kali agar hasilnya lebih stabil. Lalu untuk variable cluster kami sama dengan fit kemis.predict x itu untuk melakukan clusteringnya, proses clustering. Lalu di sini untuk visualisasinya saya fix size 7,6 agar lebarnya 7 dan tingginya 6. Lalu di sini ada PLT scatter, ada C cluster di mana saya akan membuat visualisasinya scatter plot setelah clustering. Jadi C cluster itu untuk membagi clusternya itu berdasarkan warnanya. Jadi akan diwarnai berbeda-beda. Lalu di sini untuk centroidnya saya itu menggunakan marker X dengan ukuran 250 gitu. Lalu untuk visualisasinya sendiri saya akan menambahkan judulnya menggunakan plt.title, scatter post cluster by setelah clustering, lalu X labelnya itu ngambil dari X dan Y labelnya ngambil dari Y, lalu grid untuk menambahkan kotak-kotak ini, dan juga show untuk menghasilkan visualisasinya. Jadi di sini ada visualisasi dari 4 kombinasi atribut di sini. Jadi karena K-nya sama dengan 3, itu jadi akan membagi menjadi 3 bagian cluster. Nah, untuk yang bilang dengan flipper length itu ternyata jaraknya seperti ini masih tersebar cukup jauh. Jadi untuk clusteringnya masih belum cukup baik. Lalu di sini juga masih tersebar, tapi di sini ada yang cukup apa tidak tersebar, mulai menyatu di bagian sini. Lalu untuk ini tuh jaraknya tidak terlalu tersebar jauh, jadi ini termasuk proses clusteringnya yang cukup baik, lumayan cukup baik. Lalu yang untuk flipper length dengan body mass ternyata hasilnya cukup baik di sini, rapat, dan ini menandakan eh, clusteringnya itu yang paling baik itu di atribut flipper length, body mass, dan juga bill length dan juga dengan build depth. Nah, lalu selanjutnya itu diminta untuk menganalisis perbandingan scatter plot sebelum dan setelah clustering. Nah, di sini saya akan menampilkan visualisasinya sebelum dan juga setelah clustering. Nah, di sini saya akan mengimport matplotlib untuk visualisasinya, dan untuk modelnya, model clusteringnya itu menggunakan k-means, dan di sini saya menggunakan K yang terbaik yaitu K sama dengan 3. Nah, lalu di sini melakukan keulangan X dan Y dari kombinasi atribut untuk diolah secara berurutan, bergantian. Lalu data plot data scale ini mengambil dari data yang telah dinormalisasikan tadi, lalu k-means, n cluster k-analisis, random state 42, dan n ini sama dengan 10, itu jadi melakukan em, proses clustering dengan model k-means dengan nilai k-nya 3, lalu ini agar tiap kali menjalankan hasilnya untuk clustering itu hasilnya lebih stabil dan tidak berubah-ubah, dan ini untuk pencarian steroidnya sebanyak 10 kali. Lalu di sini ada variable label cluster sama dengan Kemin fit predict untuk menjalankan proses clusteringnya. Lalu fit access plt.subplot 12 itu artinya nanti akan tiap satu baris itu menampilkan dua visualisasinya. Lalu ini itu untuk menampilkan yang sebelum clustering, scatter plot sebelum clustering, dan juga di sini diberi judul, lalu ada X label dan juga Y labelnya, juga diberikan penanda kotak-kotak tadi. Lalu di sini itu untuk yang mengolah untuk menampilkan yang setelah clustering. Jadi untuk yang setelah clustering itu dibedakannya dengan
warna. Jadi kita tahu pengelompokan datanya itu seperti apa. Jadi terlihat melalui warna-warna ini. Lalu di sini ada fix the subtitle itu jadi nanti judul-judul subtitlenya itu ada yang sebelum clustering dan juga setelah clustering dengan K sama dengan 3. Nah, ini ada plt.tick layout, ada untuk agar tidak tumpang tindih gambarnya, dan di sini akan show agar menghasilkan visualisasinya seperti ini. Jadi awalnya itu kan sebelum clustering kita tidak tahu pengelompokan datanya itu yang mana karena warnanya itu kan salah semua gitu. Nah setelah clustering kita jadi tahu pengelompokan datanya itu seperti apa. Jadi di sini ada 3 pengelompokan data di mana untuk yang setelah clustering di sini penyebarannya itu masih cukup tersebar yang menunjukkan belum terlalu baik. Di sini juga masih jauh, jadi masih belum terlalu baik. Di sini penyebaran datanya itu agak tidak tersebar jauh, jadi ini termasuk cukup baik untuk clustering. Dan ini penyebaran datanya itu ada jarak yang jelas gitu. Nah, ternyata untuk yang terbaik itu pada atribut kombinasi flipper length dan juga body mass. Selain itu juga di build length dan juga build depth karena jaraknya terlihat jelas, lalu kerapatannya juga tidak terlalu ini jaraknya juga tidak terlalu jauh dan eh, menunjukkan bahwa ini klasternya itu termasuk bagus dan terbaik. Jadi sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.